Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan update daftar aplikasi pinjaman online legal yang masuk Slik OJK atau BI Checking di tahun 2023 ini. Tepatnya di bulan Juni ya 2023. Nah, di kesempatan kali ini saya akan list lagi nih daftar aplikasi pinjaman online legal apa saja nih yang memang masuk Slik OJK atau BI Checking. Dan perlu kalian ketahui ya, untuk aplikasi-aplikasi ini bekerja sama dengan pihak bank dan juga ada fitur pay letter. Sudah pasti ya, untuk aplikasi pinjaman online yang bekerja sama dengan pihak bank sudah pasti itu akan masuk ke Slik OJK atau BI Checking. Ketika kalian gagal bayar di aplikasi-aplikasi ini, nantinya kalian akan masuk ke Slik OJK dengan tertera namanya tuh atas nama perusahaan bank yang bekerja sama dengan aplikasi pinjaman online legal tersebut ya. Jadi bukan atas nama perusahaan pinjaman online itu lagi. Lalu apa saja sih nama aplikasinya? Simak video ini sampai habis. Yang pertama ada aplikasi pinjaman online yang kayaknya tidak perlu dijelaskan lagi ya, karena ini sudah pasti masuk ke Slik OJK, yakni aplikasi Akulaku. Selain masuk Slik OJK, untuk aplikasi pinjaman online Akulaku ini juga mempunyai debt collector lapangan yang cukup merata. Jadi buat kalian yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online Akulaku, sudah pasti ya kalian akan masuk ke Slik OJK atau BI Checking. Karena aplikasi Akulaku ini bekerja sama dengan pihak Bank BMC atau Bank Neo. Yang selanjutnya ada aplikasi Ada Kami. Nah, untuk aplikasi Ada Kami ini juga masuk ke Slik OJK atau BI Checking ya. Namun walaupun begitu, untuk aplikasi pinjaman online Ada Kami sejauh ini belum memiliki debt collector lapangan. Yang selanjutnya ada aplikasi Ada Pundi. Nah, untuk aplikasi Ada Pundi juga ini sama masuk ke Slik OJK. Nah, untuk updatean terbarunya aplikasi Ada Pundi ini katanya sudah ada debt collector lapangannya, namun baru di daerah Jabodetabek. Itu pun juga belum merata ya, masih sedikit debt collector lapangan dari aplikasi Ada Pundi ini. Nah, yang selanjutnya ada aplikasi Easy Cash. Sama halnya seperti aplikasi Ada Pundi, aplikasi Easy Cash ini juga masuk ke Slik OJK dan untuk debt collector lapangannya itu baru di daerah Jabodetabek dan itu juga masih random atau belum merata. Yang selanjutnya ada aplikasi GoPay Later. Nah, untuk aplikasi GoPay Later ini juga sudah pasti ya masuk ke Slik OJK, karena semua aplikasi yang ada fitur pay letternya sudah pasti akan masuk ke Slik OJK. Yang selanjutnya ada aplikasi Home Credit Indonesia. Nah, untuk aplikasi Home Credit Indonesia ini juga sama ya, aplikasi ini masuk ke Slik OJK atau BI Checking. Yang selanjutnya ada aplikasi Indodana. Ini sudah pasti ya, untuk aplikasi Indodana itu masuk ke Slik OJK atau BI Checking. Nah, yang selanjutnya ada aplikasi Julo. Nah, untuk aplikasi Julo ini sama halnya seperti aplikasi Easy Cash ya. Aplikasi Julo ini masuk ke Slik OJK, namun untuk debt collector lapangannya baru di daerah Jabodetabek. Itu pun juga masih random atau belum merata. Yang selanjutnya ada aplikasi Kredipo. Nah, untuk aplikasi Kredipo ini salah satu aplikasi pinjaman online yang cukup populer dan juga cukup besar, yakni sudah pasti ya untuk aplikasi Kredipo ini pasti masuk Slik OJK dan juga untuk debt collector lapangannya sudah merata di seluruh wilayah ya. Nah, yang selanjutnya ada aplikasi Kredit Pintar. Tidak kalah populer dari aplikasi Kredipo ya, karena aplikasi Kredit Pintar ini salah satu aplikasi pinjaman online legal yang cukup besar. Dan untuk aplikasi Kredipo juga sama masuk ke Slik OJK dan untuk debt collector lapangannya juga cukup merata. Yang selanjutnya ada aplikasi Kredipas. Nah, untuk aplikasi Kredipas juga sama ya, aplikasi ini masuk ke Slik OJK. Yang selanjutnya ada aplikasi Maucash. Nah, untuk aplikasi Maucash ini juga masuk ke Slik OJK atau BI Checking ya. Nah, untuk updatean terbarunya juga sama seperti Ada Pundi, aplikasi Maucash ini sudah memiliki debt collector lapangan namun masih di daerah Jabodetabek saja. Itu pun juga masih random atau belum merata. Yang selanjutnya ada aplikasi yang akhir-akhir ini banyak ditanyakan dan juga sering banyak nih nasabah-nasabah yang bertanya tentang resiko gagal bayar di aplikasi ini, yakni aplikasi Rupiah Cepat. Nah, untuk aplikasi Rupiah Cepat ini masuk ke Slik OJK dan untuk debt collector lapangan dari Rupiah Cepat sampai saat ini belum ada debt collector lapangannya. Yang selanjutnya ada SPayLater dan juga S-Pinjam, yang mana SPayLater dan S-Pinjam ini adalah fitur pinjaman dan paylater dari aplikasi belanja online yakni Shopee. Nah, untuk SPayLater dan S-Pinjam ini juga sama ya masuk ke Slik OJK dan juga untuk debt collector lapangannya ini masih random ya. Yang selanjutnya adalah Traveloka Paylater. Nah, untuk Traveloka Paylater ini juga masuk ke Slik OJK ya jika kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar di Traveloka Paylater. Yang selanjutnya ada aplikasi Tunaiku. Ini sudah pasti masuk ke Slik OJK ya, karena aplikasi ini milik dari PT Ambar Bank, yang mana ini salah satu perusahaan besar ya. Sudah pasti untuk aplikasi Tunaiku ini memiliki debt collector lapangan juga ya. Dan juga aplikasi Tunaiku ini masuk Slik OJK atau BI Checking. Yang terakhir ada aplikasi Uangmi. Nah, untuk aplikasi Uangmi ini juga sama masuk ke Slik OJK atau BI Checking. Namun untuk debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online Uangmi ini sejauh ini belum ada.
Nah guys, inilah update terbaru aplikasi pinjaman online yang masuk Slik OJK atau BI Checking. Buat kalian yang gagal bayar di aplikasi-aplikasi ini, jangan heran jika misalnya di kemudian hari kalian mengajukan pinjaman di aplikasi lain, kalian mendapatkan penolakan ya, karena memang untuk aplikasi-aplikasi ini masuk ke Slik OJK atau BI Checking. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.